Mencari soju ketemu jodoh dua. Diandra dan rombongannya tiba di sebuah supermarket besar di kota itu. David dengan posesif menggandeng dan merangkul istrinya. Othniel berjalan sambil menggendong Edward di pangkuannya. Joel dan Pasco berjalan di belakang mereka. Jika orang-orang melihat mereka, tak ada yang menyangka kalau orang-orang berpakaian murah dan sederhana itu adalah jajaran orang-orang kaya di dunia. Mereka tampil seadanya. Pasco dan Joel memakai kaos oblong dan jeans panjang. Othniel dan David memakai kaos oblong dengan celana pendek. Bahkan Diandra, memakai daster bunga-bunga namun masih terlihat modis. Bisa-bisanya mereka berangkat dengan pakaian sederhana itu mengingat status mereka adalah orang-orang berada. Edward, bocah kecil itu sendiri memakai satu set baju bola sambil memegang kotak bekal yang disiapkan oleh Luna. Diandra berjalan sambil memakan cemilan yang dibuatkan oleh mertuanya. Ternyata apa yang dikatakan mertuanya benar kalau dia pasti lapar lagi saat di perjalanan. Mami jago masak ya, gumam Diandra. Kue brownies kukusnya yang terbaik, enak kan? Ucap David seraya membersihkan sisa kue di pinggir bibir istrinya. Enak banget, kamu mau? Kalian mau kak? Tanya Diandra sambil memberikan kue itu pada mereka. Enggak deh, makan aja biar baby bubu sehat, celutuk Joel. Makan aja, kamu harus makan banyak biar gak lemas, ucap Pasco. Coklat bagus buat mood ibu hamil. Mami Mika emang mertua idaman, ucap Othniel. Benar sayang, kamu makan aja, itu baik buat kamu, tolak David. Baiklah, Edward mau kue auntie? Tanya Diandra. Edward menggelengkan kepalanya. No auntie harus makan banyak biar baby bubu cepat becal, biar Edward ada teman. Auntie kalau mau makan punya Edward juga deh, ini enak loh, ucap Edward sambil menyodorkan donat coklat pada Diandra. Diandra dan yang lainnya tersenyum. No Edward harus makan biar sehat dan besar biar bisa main sama baby bubu nanti, ucap Diandra menirukan gaya bicara Edward. Oke auntie, Edward tersenyum sambil menaikkan satu jempolnya. Mereka semua tertawa melihat kedua manusia menggemaskan itu berinteraksi. Satunya bayi, satu lagi sedang mengandung bayi, menggemaskan sekali. Mereka masuk ke dalam supermarket dan mencari benda yang diinginkan Diandra. Joel, Pasco, dan Othniel juga membeli beberapa snack dan semuanya mereka sesuaikan untuk Diandra yang sedang hamil. Edward masuk ke dalam troli belanja dan dibawa oleh Othniel. Dengan penuh semangat dia menunjuk cemilan dan kebutuhan yang ditunjuk dedinya. David dan Diandra sudah menemukan soju yang diinginkan Diandra. Mereka berdua duduk di kursi pelanggan yang disediakan di depan supermarket itu sambil menunggu yang lain tiba. Dian menatap botol sojunya dengan mata berbinar-binar. Mau diapain coba botolnya, Tanya David. Lihat ya, ucap Diandra sambil mengambil cup plastik kosong yang dimintanya dari petugas kasir, kemudian membuka botol soju dan menuangkan semua isinya ke dalam 4 cup plastik itu. Diandra mengambil air mineral dan membasuh botol sojunya kemudian membuangnya. Dia mengambil minuman ibu hamil yang dibelinya dari supermarket dan mengisi minuman itu ke dalam botol soju. David hanya bisa geleng-geleng kepala melihat apa yang dilakukan istrinya. Ada-ada saja kamu ngidamnya pengen minum dari botol soju, iya kan? Tanya David. Diandra mengangguk sambil tersenyum. Dia menenggak minumannya dengan senyuman bahagia. Sebenarnya dia mengidam ingin minum dari botol soju, bukan minum isi sojunya. Kupikir kau mau minum alkohol tadi sayang, ucap David sambil mengusap pucuk kepala istrinya. Dian masih normal ya? Ya kali Dian membahayakan baby bubu, Dian gak mau baby kenapa-napa, ucap Diandra sambil tersenyum. Iya aku paham, kamu mau yang lain, kamu jarang banget minta sesuatu, ucap David. Aku mau sesuatu, ucap Diandra. Apa, katakan? David tampak bersemangat. Ini cium di sini, ucap Diandra sambil menunjukkan pipinya dengan jari telunjuknya. Ya kalau itu mah tiap hari kulakukan sayang, baiklah kalau mama maunya itu, ucap David mendekatkan wajahnya pada Diandra dan cup. Mata David terbelalak saat merasakan bibir istrinya bersentuhan dengan bibirnya, bukannya cium di pipi, Dian malah mencium David di bibirnya. Sungguh banyak akal ibu hamil ini. Kena kamu? Makasih sayang. Diandra tertawa terbahak-bahak melihat wajah David yang benar-benar terkejut.
David tergelak, istrinya sangat jahil. Jangan-jangan anaknya nanti menuruni sifat jahilnya. Kau ini pintar sekali mengelabui aku ya. Tapi aku suka sayang. David tertawa terbahak-bahak. Sementara pasangan romantis itu menikmati candaan mereka di luar supermarket. Di dalam gedung itu, Othniel, Pasco, Joel, dan Edward kecil sedang mengantri untuk membayar semua cemilan yang mereka beli. Karena penampilan mereka yang terbilang sederhana, membuat beberapa pengunjung mencibir mereka dan mengatakan kalau mereka itu orang miskin yang boros. Lihat pakaiannya saja tidak seimbang dengan jumlah belanjaannya. Benar-benar orang miskin sok kaya, bisik salah satu pengunjung supermarket itu. Benar, mana belanjaannya banyak banget lagi, pasti bakal lama. Dasar orang miskin belagu, atau jangan-jangan mereka mau maling kali. Mereka nengok tuh, diam aja deh daripada dimakan. Itu kayaknya preman deh, ucap mereka. Ada 2 kasir di sana dan petugasnya sama-sama perempuan. Kasir perempuan di kasir A menatap kesal ke arah Pasco dan teman-temannya karena belanjaan mereka yang tak sesuai dengan penampilan mereka. Ini pasti minta barangnya dikembalikan atau minta diskon lah, atau minta apalah, sial sekali. Ketus perempuan itu tepat di depan wajah Othniel. Ketiganya saling menatap, mereka tak kenal tapi perempuan itu beraninya berbicara kasar pada mereka. Kenapa kau harus meladeni kalian sih? Perempuan itu terus menggerutu. Dia menatap ke arah lain, matanya menangkap rekan kerjanya yang baru saja tiba. Sebentar tuan, ucapnya. Kamu yang layani nih, aku malas, ada orang gak jelas, cepat. Pekik gadis itu membuat para pelanggan lain melemparkan tawa meremehkan pada mereka. Kenapa orang-orang di sini minim akhlak ya? Batin Joel. Ingin ku jahit mulut kalian itu, batin Pasco. Enaknya suntik mati aja kalian nih orang, bikin kesel aja, batin Othniel. Seorang gadis dengan mata sembab berlari menghampiri kasir. Plak, cepat dasar si dungu ini, kenapa kau lambat sekali? Gerutu kasir perempuan itu sambil memukul lengan gadis bernama Ara itu. Ini belum sipku kak, cicitnya pelan. Terserah, cepatlah aku akan mengurus kasir di sana, ucapnya. Ara merapikan pakaiannya dan langsung berdiri di depan kasir sambil tersenyum. Maaf tuan, maaf atas perlakuan kasar teman saya, ucapnya merasa tak enak hati dengan Othniel dan yang lainnya. Tak apa, jawab Neil datar. Joel dan Pasco menatap gadis itu, gadis yang sama dengan gadis yang mereka lihat di lampu merah. Oh, jadi dia kerja di sini? Gumam Joel yang masih bisa didengar oleh Pasco. Yang lagi liatin calon jodoh, Pasco berbisik di telinga Joel. Apaan lu, setan lu kampret? Gerutu Joel saat mendengar bisikan setan di telinganya. Sementara itu Ara menghitung semua belanjaan mereka tanpa mengatakan apapun. Dia karyawan yang sangat menghormati pelanggannya. Apa ada yang mau ditambah tuan? Tanya Ara dengan ramah. Ara cukup terkejut saat melihat Joel dan Pasco di sana. 2 pria aneh yang dia lihat di lampu merah, tetapi dia bersikap biasa saja. Apa ada yang mau kalian tambah? Othniel menoleh ke belakang. Tak ada, ucap mereka berdua yang dianggukkan oleh Othniel. Tak ada, berapa totalnya? Tanya Othniel. Totalnya 4.560.000 tuan, ucap Ara. Semua yang ada di sana penasaran apakah mereka bisa membayar. Banyak yang mencibir dan mengumpat mereka, tapi tak mereka respon. Kenapa mulut orang-orang sekarang tidak beradab ya? Gumam Ara sambil menatap kesal ke arah pelanggan. Joel, Pasco, dan Othniel mendengar ucapan gadis itu. Mereka tersenyum tipis karena sepemikiran dengan Ara. Auntie cantik, seletuk Edward. Terima kasih ganteng, ucap Ara sambil tersenyum menatap Edward. Bayar pakai kartu bisa kan? Tanya Neil. Bisa pak, ucapnya. Othniel mengeluarkan kartu miliknya, sebuah kartu tanpa batas yang hanya dimiliki orang-orang tertentu seperti mereka. Ara yang tak tahu menahu tentang kartu itu biasa saja, tetapi mata semua orang tercengang menatap kartu langka itu. Orang kaya bro, gumam mereka terkejut. Para pelanggan mulai bisik-bisik lagi. Ara menatap para pelanggan dengan tatapan aneh. Ini kartunya tuan, kalau boleh tahu ini kartu apa tuan, kenapa mereka semua bisik-bisik begitu? Tanya Ara heran. Joel, Othniel, dan Pasco terkikik mendengar pertanyaan gadis itu. Sebaiknya kau tak perlu tahu agar tidak menjadi orang seperti mereka, ucap Joel serta tersenyum tipis membuat Ara terdiam menatap wajah tampan itu. Dek, dek, dek.